Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad dharain amin ya rabbal alamin. Iradatu tajrid ay mailu nafsika ayyuhal muridu shadiq fit tajrid an asbabi dhahirati ay khurujuka anha wa'da bi ma'anatiha ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab wa alamatu dhalika ayyuhayyi'aha laka wa anta tajidu salamata fi dinika 'inda mu'anatiha wa yanqatimu biha tama'uka 'amma bi aydin nas wa la yashghuruka 'amma anta fihi min wadha'ifil 'ibadati dhahirah wal ahwali batinah min asyahwati ay min syahwati nufus allati tad'u ilaiha al-khafiyyah min syahwatil khafiyyah wa kanat syahwatan li adami wuqufika ala muradi sayyidika wa muwafiqatuka muradaka nafsika wa khafiyatan li anna dhahira dhalik anna muradaka bitajrid al-inqita' ila Allah ta'ala wa taqarrub ilayhi wa batinuhu anna muradaka asyahwat bil wilayah yaqasdikan nas bil intiqad wa taqarrub ilayka fataqtau amma anta bisiddihi faqad qala al-'arifun iqbalun nas 'ala al-murid qabla kamalihi sammun qadim wa rubbama inqata bidzalika 'an wadhifika wa iradatuka wa sirta taqala 'alima bi aidin nas wa iradatuka asbab ay tasabbub wal iktisab ma iqamatillahi iyyaka fi tadrib ay ayyassaraka lak bi ayyassiru lakal quta min haitsu la nahtasib wa ja'ala nafsaka mutma'innatan 'inda ta'abbudi wa muta'alliqatan bi awlaha wa dumta 'ala al-ishtighal bi wadha'i fil ibadah inhiqatun 'anil himmatil 'aliyyah amma ba'du farruha bil muhammin dzati musaffin mujalisin musari'in terus sepuh ustaz sahibul majlis sahibul madrasah madaris sahibul musalla rahimahumullah dengan kau hormati mulia kita kabeh dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ngaku dan aku kita kabeh dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni anggota badan kita, ruh kita lagi ditempatkan dengan Allah taala, mari ditempatkan dimuliakan dengan Allah taala. Karena pernah jaga dan kita tanwir huruf beliau mengatakan ar-ruh karih. Ruh itu pada karo angin. Ketika angin menulis sing kandang ayam maka mampu mengkanan, ketika angin menulis minyak wangi sehingga mengatakan ruh kita bagaikan seperti hanya angin. Dan pada saat ini kita kabeh roh ditempatkan dengan Allah Taala dengan tempatan wangi munggu Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah baitul mukmin, masjid adalah baitul min buyutillahi ta'ala. Bahkan tempat yang paling baik di dunia setelah Ka'bah adalah masjid. Mungkin kita di tempat yang Gusti Allah tempat yang baik dan jangan akhirat di tempat yang datang tempat yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kami kali selawat dan salam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kabeh bukan hanya ngaku sebagai umatnya tapi umatkan insyaallah melakukan perintahipun Allah Subhanahu wa taala perintahipun Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh ketika melihat diri kita enak gambaran anak awan anak bengi nalika awan padang nalika bengi peteng nanti segimana terjagat peteng intinya terjadi pada diri kita juga sama anak benak pasti anak aja berlaka duit anak duit pun di saat benak mah tetap benak bakal duit lah enak ada pun gemuyu juga gemuyu ke pokok urat tapi ketarik lantaran kegugur tapi nyatanya benak intinya kita mengurip ngalam dunia anak benak emang pancen hakikatnya dunia itu tempatnya benak kalau tempatnya enaknya segala aja boro kita mukmin kang diklaim dengan kanjeng Nabi ad-dunya sijil mukmin wa jannatul kafir wong kafir juga di dunia benak rasana benak tapi di akhirat bakal enak bae bakal benak bae sehingga makaten kita jangan bayangkan urip benak ya tapi kita urip lagi menggawe kanggo nempuh kebahagiaan enak di dalam akhirat yakni surga pun Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita dipai benak urip dalam dunia, tapi ternyata kita itu masih dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala.
kita belum ibadah, tandanya kita dimuliakan dari Allah Ta'ala. Kita masih tinggal maksiat, kita tandanya dimuliakan dari Allah Ta'ala. Wong kang dimuliakan itu dunia duitnya. Tapi wong kang berifai tidak, hakikat karomat itu kan, yakni hakikat karomat Allah yang diberikan kepada hambanya adalah wong kang kuat taat, wong kang kuat ninggal maksiat itu baru mendapat karomat. Kalau bisa mabur, manuk sing regane murah bisa mabur. Bisa ngilang iblis laknatullah alaih juga bisa ngilang. Bisa lunganing banyu bebek regane 10.000 bisa. Tapi hakikat karomat adalah kuat nalika fil taat lan kuat ninggal maksiat. Bahkan Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Maraqul Ubudiyah fi Syarhi Bidayatul Hidayah, tarkul maksiat asyaddu min fi'lit taat. Meninggalkan maksiat itu lebih abot daripada fi'lit taat. Ketika diraba, ketika digerayang, fi'lit taat itu kan anak ini enggak ya? Entah iming-imingnya supaya dialem, entah iming-imingnya ngiras dulu karena jaluk maring Allah Ta'ala, entah iming-imingnya supaya gentenan, entah iming-imingnya Selasa mangkat di dina rebo supaya boleh mangkat dina Selasa. Nah itu artinya anak iming-iming. Nah sementara tarkul maksiat itu ternyata berat sekali. Karena memang tarkul maksiat, najan dohiru orang maksiat juga artinya termasuk bisa dikatakan maksiat. Dan kita tahu ini juga kan ada seorang alim billah ketika ditanya apakah ada alamatnya orang itu diterima tobatnya, jelas tuh ada 4. Ketika orang itu tobat tapi tidak menjalankan 4 perkara, maka lam yataqabbalu taubatuh. Allah tidak akan ampuni, Allah tidak akan terima tobatnya. Ada mono-mono dingin, seperti kita mah zohir lebih dingin, ninggal maksiat, zohir yang ngelakuin taat, kan insyaallah jaluk hidayah maring Allah Ta'ala, kemudian kelak kita bukan hanya zohir yang ngelakuin taat, tapi hati ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Zohir ninggal maksiat juga kemudian memang karena pansen gidi maring Allah Ta'ala. Ada seorang mari nyolong, kenapa? Tobat. Tapi ternyata orang lakuin taat, gimana bukan dinamakan tobat? Hanyalah kesempatan untuk nyolong. Nah, apa mari narkoba? Tobat. Tapi ternyata nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah, ikut dunia makan tobat. Segala bentuk kemaksiatan yang dia berhenti tapi tidak menuju ke taat bukan dinamakan tobat. Dari tobat taba roja, simone maksiat menjadi taat, malah maaf ada di diamal masih mending maksiat jalan taat jalan lorone daripada maksiat mari taatnya tidak dijalani. Walaupun benar-benar gak ada yang baik, ibaratnya taat jalan, maksiat jalan. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun aja. Tapi ada mendidik anak istilah ittabi sayyatal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khaliqin hasan. Karena bahkan dari sebuah hadis ketika seorang berbuat maksiat segera tobat walaupun wa in yaumuda najan ulangi lagi daripada mone main mari mone mabuk mari mone zina mari mone nyolong mari tapi orang ibadah tidak dikatakan tobat dari Allah Ta'ala. Mungkin kita kata tobatnya benar-benar roja, benar-benar mone maksiat menjadi sorot taat mari Allah Ta'ala. Dan sananya ngaji ada pada diri kita semua kan? Ada pada diri semua. Koisi kita ketika sing kasar ada nyalakan sing dikasar ada nyalakan sing kasar. Dalilnya apa? Di Quran Allah Ta'ala mengatakan wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha kadzikran. Sembahyang wirid. Resikonya takdir itu berat sekali. Wirid sembahyang ngaji, wirid sembahyang orang menggawe batire toma wong teka orang upai mungkel dan lain sebagainya. Tapi ini makom luhur kan, makom luhur. Dan makom ini Allah berikan 1001 yang Allah berikan kepada hamba Allah Ta'ala. Tidak semuanya. Bahkan ini adalah orang pilihan Allah Ta'ala yang benar-benar begitu. Tetapi andi dia anak istrinya kuat enggak untuk makom tadi? Sing hanya ngaji, wirid, sembahyang, ngaji, wirid, sembahyang, sing tanpa makaya dikai rezeki. Sing paling umum adalah kasab. Anu sejenis kitab kang sekarang Mbah Mun Allah yarham dalam kitab kita berada Jawahir Tauhid Jawahir Tauhid. Tentang itu ada 2 perintah utama. Pertama perintah tawakal, kedua perintah ikhtiar. Ikhtiar perintah Allah, tawakal perintah Allah Ta'ala. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fatawakkalu ala la ilaha illa fatawakal ala Allah dan sebagainya. Ikhtiar juga perintah Allah Ta'ala wa batagu ilaihi wasilah wa idza qadaytumus shalah famtashiru fil ardh
Gumelaran di muka bumi, luar rezeki. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tolbul halal, iktasaba minal halal, makaya harta yang halal hukumnya wajibun, hukumnya wajib. Makanya hukum wajib. Bahkan yang kemarin dalam kitab Minhajus Saniyah, Imam Abu Hasan Asy'adzili mengatakan manik tasaba wa qoma bi faraqi rabbihi ta'ala alaihi faqad kamulat mujahadatuhu, sempurna mujahadahnya. Artinya, katanya semua makhluk yang Allah Ta'ala dikasih hidup, cara Allah ngasih hidupnya ini yang berbeda-beda. Sing paling bekatul, sing paling suket, sing paling nah ini kita keuntungannya kita digerakkan bisa lo ngaji dan kita iya. Bahwa sing kasa mengkonon, sing tadri juga mengkonon. Dalil kasab apa? Dalil tawakal juga apa? Tapi baru mengatakan andai kamunya kuat tawakal, belum tentu anak istrinya tawakal. Bakal tawakal pun nonggoni apa pengen memilih kan? Bakal pengen lebih baik ya orang baik. Walaupun kita nyari juga tetap hak kata masih baik Allah Ta'ala. Ini min auliyaillah kata sebagian ulama. Cuma resikonya dia yang kuat, ya kuat ulama karena memang malas menggawe misalkan. Tiba-tiba girit ngaji, anak istrinya berat-berat. Nah, maka kita bareng-bareng terus keadaan kita, kondisi kita ini seperti apa? Kondisi kita seperti apa? Kalau yang materi yang kemarin tasawuf diaji, fikih diaji kan, ben ilmu atine ngerti, ben ilmu dohire juga ngerti. Ilmu ati, ilmu Allah, ben risale datang kitab Risalatul Mu'awwal. Karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Ahmad mengatakan, anu ahli diri, tapi orang ngaji fikih. Ini di sini bahas tentang ati, ada semua, ada ujung, ada liya, ada takabur, sehingga karena banyaknya wirid, laka tenaga kanggo maju. Sementara pengen kami, ya normal intinya mah, normal. Bisa kuda tak lah misalnya, maju orang, ini orang dan sebagainya, misalkan. Pengen kami ngerasa orang bisa makaya. Akhirnya kawin orang manusia, pernah ketemu orang dimpani, akhirnya nang dibilang kawinnya dengan kambing. Di situ ada keterangan lebih besar dosanya daripada dengan manusia. Dari sananya kemarin dalam hal ibadah kita itu kepada Allah Ta'ala ada salih, ada murid, ada arif. Ada seorang yang ibadah maring Allah Ta'ala kayak undaga, pengen surga, uji neraka. Anak wong ibadah maring Allah Ta'ala orang karena neraka, orang karena surga, karena surga neraka juga makhluk. Sementara kita juga sama makhluk. Yang ning surga lagi garing, dunia juga ada diri kita. Ning dunia anak kendaraan, ning dunia juga ning kanan kendaraan kita juga ada motor mobil, nazar desa. Ning kanan istana, ning kanan rumah, nazar umumnya bocor. Kan pada makhluk ya. Yang kedua naik lagi, kita orang pengen apa-apa ibadah maring Allah Ta'ala hanya pengen usul ila Allah, pengen pakar Allah Ta'ala, pengen didemin yang bisa Allah. Wong mari demenannya orang pengen apa-apa kecuali pengen katun wajahnya, pengen keparkan uang. Yang ketiga, ngibadah maring Allah Ta'ala orang karena apa-apa terserah Allah Ta'ala. Selesai kemarin. Nah sekarang yang kedua, kondisi kita dalam hal ekonomi, ingat kan, ternyata kita ada dari pusingnya. Dunia ini Allah ciptakan orang kamu siapa-siapa kamu manusia. Khalaqtu kulla syai'in minad dunya wa ma fiha min ajlikum wa khalaqtukum min ajli. Aku ciptakan dunia seisinya untukmu. Aku ciptakan kamu untukku, aili ibadati. Ibadahmu kepadaku bukan menguntungkan aku, tapi ente akan menguntung kamu, yakni masuk ke dalam surga. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Irodatuka tajrid. Irodatuka utawi tujuan. Kamu menginginkan at-tajrida in tajrid. Tajrid itu mau disibukkan duniawi, mau khayat, mau makul. Aimayu nafsaka. Tegese condonge awakmu ayuhal muridu eling wong kang narepaken maring Allah Ta'ala asodiki kang bener ila tajrid maring tajrid murid orang yang menghendaki Allah Ta'ala. Kamu pengen tajrid, kamu meninggalkan asbab saking asbabil dhahir. Asbab dhahir kan macul, kuli, dagang, asbab dhahir. Asbab batine nyuhun. Sebenarnya main kasdi kan, bakal kasdiku bisa donga, bakal donga bisa makanya, gitu kan? Ya cuma dagang kan mana nih kan? Ada donga mah, tangi pun juga bisa donga, kasab bisa donga, bakal donga, orang tentu bisa kasab. Makhluk Allah Ta'ala semuanya dikasih hidup oleh Allah Ta'ala. Yuk, ini cara Allah menghidupkannya, anak wong mau cara Allah menguripakannya bergerak kasab, diluru.
macul, dagang, nyolong misalkan. Kan kasar juga nyolong, walaupun haram. Nyolong, merampok, kasar. Yang menghasilkan harta, yang menghasilkan usul ilal mal. Kalau di tengah anak al-asbab haruna ibaratun amma yatawassalu bihi ila ghurdi ma yanalu fid dunya. Pengen harta. Anak yang bukan kasab tapi tadrib. Seperti rumputan. Iku Allah berikan rezeki, tanpa Allah berikan rezeki mati tuh rumput. Tapi nonggoni be pemberi Allah Ta'ala. Anak sing kasab. Binatang dan lain sebagainya. Iradatu tadrib. Kondisimu menginginkan tadrib, mau sibuk dengan upaya-upaya yang menyebabkan kamu dapat harta. Aymailu nafsaka ayyuhal muridu shadiqu ila tadrib dan asbab. Mau berupaya sebab, mau gaya sebab. Padahal Imam Ibnu Ruslan dahulu min kitab Zubat uga dipetik datang kitab Syekhina Ahmad Rifai wa tahhiril qalba wa sa'in niyyah wa badaghi bil asbab. Al asbabud dunya yakni kasab. Asbabul akhirat yakni ibadatul zahirah, ibadah kan zahir. Asbab ibadah zahir. Artinya sembahyang, ya zahir juga sembahyang. Artinya donga, zahir makaya lari pintunya. Gom-goman surga orang ibadah, ya Allah berikan rezeki, gambarnya bukan. Ini adanya tadrib dengan kasbi ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu tidak sama kan, tidak sama. Andai kudu kasar berarti wong sing larabe padahal jadi berarti atau wong sing dipai kesibukan oleh Allah Ta'ala untuk ngerumut hamba Allah Ta'ala sila kesempatan yang memacu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak butuh asbab nyatanya. Allah tidak butuh asbab, cuma kita yang butuh asbab. Ayat juga tergeser metune sirah nasik asbab wa adam mu'anatiya lan orang nanane nemen-nemeni mempeng kosok kanggone njalani asbab padahal ma'iqomatillahi serta ning jenengake Allah iyyaka in iyane sira fil asbabi ing gawe sebab. Kondisimu pengen tadrib, kondisimu tidak mau condong kepada disibukkan oleh dunia, padahal Allah Ta'ala membikin kamu, padahal Allah Ta'ala menciptakan kamu di sana. Yani kita mau menggawe, padahal Allah Ta'ala ngomong kita menggawe. Nah, ini kali terakhir ketemu ini kan seseorang pengen diketahui makom kasbi dan tadrib di kukang lawas. Apakah dengan cara kita itu menggawe gagal, terus kita ikut takdir tadrib? Belum tentu. Nanti materi yang ketiganya ada kalimat sawabikul himam la tuharriku aswarul aqdar. Rosannya gedenya tenaga cita-cita, upaya, rosannya menggawe tidak akan bisa menyobek takdir Allah Ta'ala, tidak akan bisa menyobek dinding takdir Allah Ta'ala. Padahal dari Nabi ini la yarubbil qada illa du'a. Nah, ini kalau kaitannya kalau takdir mau kan? Kalau takdir. Baik. Kondisimu, keberadaanmu pengen takdir, yakni mau disibukkan dengan menggawe. Padahal Allah Ta'ala meletakkanmu ada pada di situ, yakni ada pada asbab. Wa alamatu dzalika utawi. Tapi memang cirinya mau kan? Cirinya itu mau kan? Cirinya. Ketika menggawe gagal, tapi duduk menggawe gagal diam tidak wirid tidak dekat Allah Ta'ala tidak. Anak modalnya, tetap anak modalnya. Sehingga takdir itu wong kang nyuwiji akan dalam hal Allah memberikan rezeki, tapi anak modalnya mau dengan riado wirid anak senjata ya. Kang Wadi dapat harta dengan mama kamu tuh apa kan gitu. Anak mani dengan ya Allah berikan rezeki, tapi resikonya sama-sama berisiko. Ketika seseorang mengandalkan asbab dagang, ngeyakini dagang bahaya. Ketika seseorang dengan bermodalkan takdir, karena Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, nahnu narzuquhum iyyahum dan lain sebagainya, boleh tomat jelek juga. Nah, penting kita ngaji, penting kita wirid agar hati kita lepas daripada sifat-sifat seperti itu. Meyakinkan bahwa garam, meyakinkan bahwa dagang, meyakinkan bahwa kaya, meyakinkan salah, meyakinkan asbab. Sementara asbab itu hanya jembatan doang. Dan dia penentunya adalah Allah Ta'ala. Ketika kita yakin bahwa Allah Ta'ala memberikan rezeki. Ketika dulu di zaman sahabat Umar, ada seorang sahabat yang mengambil anaknya burung. Terus intinya di situ adalah tawakal.
Nah, tawakal kono nurut beri kita mari perintah Allah Ta'ala secara kafah, secara umum. Setelah kita nurut, apa kita nerima atas dumdumannya Allah Ta'ala? Kok baik. Terus baik, kamu menghendaki takdir, mau disibukkan urusan dunia, padahal Allah Ta'ala meletakkanmu di sana, yang disebab wa alamatu dzalika te alamat iqamah iku ayu hayya nyenta nyiapakeun sapa Allah ing asbab laka kadwisira. Cirine kamu itu kasab, cirine kita iku makome menggawe, cirine kita makome berbuat, nalika ora dagang ngrasulah lah pemasukan siji. Nomor loro, keligane Allah yuhayyiha laka, Allah siapakan kamu keligane bisa makulta, bisa dagang ta, bisa nyalota, bisa keligane. Jadi cirine wong mau dipai makon kasbi adalah Allah siapakan kamu untuk bisa tukar caker wa antajib lan yen tan nemu sapa sira assalamata ing selamat fi dinika ing dalam agama sira. Dagange orang rusak ibadah, menggawene orang rusak ibadah. Ainda mu'anatiha ing dalam nalikane nemen-nemeni ing kasab. Wayang kotiu lan yen ta pegot biak lawan kasab opo to mauka ngarep-ngarep sira amma saking barang di aidin nas kang tetep ing dalam kepemilikane manusia. Kasab. Cirine kita iku makome kasab, keligane Allah berikan kita kemampuan untuk bisa dagang ta, bisa makin ta, bisa kulita, bisa gara-gaji ta, keligane. Satu. Yang kedua, perbuatan mau, kerjaan mau, orang rusak agama, orang ngotori agama, orang dadekna toma, lan orang ngarep-ngarep pemberiane manusia. Menggawe tapi ngaji orang, puasa orang, ya bukan kasab lagi, itu namanya ingkar karo Ta'ala. Wala yasbuka lan orang nyibuka kan ka sira amma saking barang antau tawi sira itu fi indama. Kasabmu tidak menjadikan kamu sibuk sehingga kamu min wadha'i fi ibadah, tidak saking kegiatan aktif ibadah. Ini kan manusia kang mulia munggu Allah Ta'ala dalam hidupnya dua, anak teligana dipai rezekine kasab, anak dipai rezekine cara tajrid. Cara kasab keligane Allah berikan kita kemampuan untuk bisa tukar caker mendapatkan uang. Cara mendapatkan uangnya orang dadekaken kita itu adu karo agama, orang rusak agama, orang tomak mari pemberian manusia, orang disibukkan atas pegawaian dari kegiatan-kegiatan ibadah kang dohir wal ahwal batinah, dan orang dadekaken cowonge tingkah-tingkah kang bangsa batin. Ini dua-duanya, sing pertama ini dan kedua ini hamba Allah Ta'ala yang mulia. Kasab itu mulia. Inilah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hasan Asy'adili. Dia mengatakan manik kasaba wa qoma bi faraidi rabbi ta'ala alai faqad kamulat mujahadatuhu. Yani ni makayane orang ninggalkan ngaji lantaran gara-gaji, lantaran masang sunah, orang puasa, orang sembahyang. Ini mah bukan enggak dibahas kan. Jadi sini dibahas kasab dengan kasbi di sini adalah orang yang tetap dimuliakan di Allah Ta'ala. Kasab dan kasbi yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada sini dengan gebot orang puasa, dengan gara-gaji orang sembahyang dibahas di sini. Yang dibahas di sini adalah kasbi dan tadrib yang dimuliakan di Allah Ta'ala. Kasab tidak cowong agamanya. Kasab orang dari toma pemberian manusia. Kasab orang ninggalakan ibadah dohir, orang ninggalakan ibadah kang bangsa batin. Insya Allah ada pada diri kita kami mulia kami. Awan menggawe beribadah, awan menggawe beribadah. Nah, orang yang tak iroda tukar tajrid, padahal ma'iqomatillah iya kafil asbab, semono dipai pegawian nang Gusti Allah. Semono kamu dengan menggawe orang gak kena ente toma. Semono ente nalika dipai pegawian nang Gusti Allah, orang gak kan ente kurang ibadah. Tapi pengen tadi iku min syahwatil khafiyati, setengah saking syahwat kan samar. Iku min syahwatil khafiyati ay min syahwatin nufus. Tegese saking piro-piro syahwatin nufus. Di belagu makome kasab, tapi pengen tadi ada dalam pegawian kan, tapi siapa yang memegang pegawian? Pulang GP gara-gaji, mengaratin GP gara-gaji, pasti beda. Pada gara-gaji, kayu ini pada, majikannya pada, ukurnya pada, bahwa semeter itu 10 cm. Tapi si GP itu kan kalau si GP kula, kita mengatin kalau kula si GP pasti beda bun ini. Wih, mengatin kalau kula bun ini pada, hasilnya pasti beda.
Nah, sekini kita dipakai makom kasbi misalkan, bisa biar pada anu, kan kau sholat ngaji, sholat wirid, dipakai mana? Dipakai gara gaji pada beda, kan itu boleh beda kan? Gara gaji pada itu boleh beda. Tasbih pada, isupannya lupa, nak pulang karena mati lupa tasbih, misalkan, pasti akan berbeda. Bacaannya pada juga pasti akan berbeda. Jadi ketika kita makom kasbi, yuk jalani kasbi ini. Si penting kita ada sampai kita tidak dikena rusak agama, ada sampai kita tidak dikatakan cowonge wado iful ibati dohiro wal ahwalil batinah. Tetap menggawi dohire, tapi orang meninggalkan ibadah karena bahasa dohir, orang meninggalkan ibadah karena bahasa batin. Ini adalah manusia yang dikasih hidup oleh Allah Taala di makom kasbi yang dimuliakan di Allah Taala. Disebut dengan kata Imam Syafi'i, tolbul halal wajibun. Disebut oleh Ibnu Asy'ari manik tasabat. Disebut oleh para ulama menggawe hukumnya pada karo jihad, menggawe pada hukumnya karo ibadah, kang menggawe orang ninggalaken ibadah maring Allah Taala. Kadang-kadang ya Allah, seberapa tipisnya iman seseorang. Nalika kuli oli sampai sewu sampai harus sembahyang. Oli sekandep rong kandep orang puasa, orang terus ikut lantaran rohe mungkin di antaranya aduh karo para salafun saleh, atau karo ulama, atau karo kekasih pun Allah Subhanahu wa taala. Terus aduh karo grahita maring Allah Taala in dalam mengenai tentang tibe kita nalika ko bakal balik in dalam ngarasani Allah Subhanahu wa taala. Ning dunia panas biblena, ning dunia laka di biblena, ning dunia ditukari biblena, ning dunia di seni biblena, bibelam kita di akhirat orang gawa amal soleh. Toh padahal kita di dunia bisa makaya, bisa ibadah. Dengan makaya kita bisa urip, dengan ibadah kita bisa mandi surga pun Allah Taala. Ini keuntungan bagi kita akan sholat ibadah, najan kita sengsara, kita bicara dengan benjangnya akhirat. Itu mau urusan Allah Taala. Kita kan syariat kalimatnya, ikhtiar. Wa kanat syahwatul li'adab. Kenapa itu dia makna syahwat? Li'adab itu karena orang akan dikisir alam menurut sayyidika, orang nuruti perintah Allah. Yang kita diperintah dari Allah Taala kasabah. Fantasiru fil ard, bergumelaran dalam muka bumi, lurua campur tangan. Aku yang memberikan rezeki, gerakmu tangan. Ada kaidah harik ya taka rozaqakallah. Geraklah tangannya. Tapi geraknya orang nimpili wong, kata berat, nimpili wong bergerak. Allah bakal rezeki, malah Allah bakal murah rezekinya kita. Mana geraknya gara-gara kita maju kita gerak tangannya. Gerak tangannya pada tangannya gerakan. Gerak ke tangan gara gaji oleh duit, gerak ke tangan gara gaji malah dibagi majikan. Gerak ke tangan jadi kita tasbih dibagi rapi ini kan gawe. Gerak ke tangan jadi kita tasbih malah meninggalkan duit. Kan berarti di situlah ada makom kasbi, ada makom tajrid. Bersiko apa? Bersiko apa? Dunia itu semuanya bersiko. Apa di dunia ini yang tidak mengandung bersiko? Tidak ada. Kenikmatan apa yang tidak ada efeknya? Semuanya ada. Tidak ada yang tidak ada efeknya. Semua perbuatan di dunia pasti ada efeknya. Kenapa dinamakan wongkang dipai makom kasbi, tapi dia kemung kasab, pengen tadrid, kok diklaim sebagai min syahwatil khafiyah karena orang nurut mari karepane Allah. Wa muwafiquka lan nyocogane sira murodaka nafsika ing kekarepane awak dhewe sira. Wa khafiyatan kenapa dinamakan syahwatul khafiyah? Di anna dhahiru dzalika karena satune dhahire mukon-mukon kekarepan iku anna murodaka setemene kekarepane sira bitadrid kelawan tadrid kamu pengen tadridkan iku al-inqita jungkung jungkung ila Allah Ta'ala maring Allah Ta'ala wa taqarrubu la taqarrub ilaihi maring Allah Ta'ala wa batinu utai batni dzalik iku anna murodaka setemene tujuan sira iku asyahwatu syahwat bil wilayah kelawan jadi kewalian pengen diwalian kita pengen terus boleh pengen niru tapi sama tidak mungkin. Boleh pengen niru tapi sama tidak mungkin. Liqos dika mari ngejenesi litakos sudika karena ngejak ka isira sapa anas Musa bil intiqadi kelawan yakinah wa taqarrubu lan amri kepar ini kabar sira. Kita pengennya junggung, pengennya pakar Ta'ala, pengennya dipainang manusia, pengennya terus si sebenarnya dari kemarin Allah, konek ucul sehingga pengen dipainang manusia.
Fakat tuh maka pegot sopo sira amma saking baran antakan utai sira iku biqusdi kelawan madepe emak. Fakat kola maka teman-teman dahulu sopo al-arifuna wong kang makrifat. Al-arifun billah dahulu iqbalun nas al murid. Iqbalun nas utai madepe manusia al murid ingat suwong kang den karapaken qabla kamali ing dalam sedene sempurna murid iku samun racun qatilun kang mati. Rubbama ing kotota terkadang pegot sopo sira bidali kelawan konon bidali kelawan konon iqbalun nas an wado ifika saking penggawean sira wa iro daka lan wiri sira wasir telah dari sopo sira jadi kota takoli katon sopo sira lima maring barang atau pengen sopo sira lima maring barang di aidin nas kang anak ing dalam miliki manusia diri baik ngaji baik, mujahadah baik, riyadhah baik. Dia itu orang kena duit kan, orang kena duit. Hanya nggak kena sarana memohon, sarana memohon. Yang ini disebut dengan menggawe, disebut dengan megaya. Makom tajrid begakan, tetap anak menggawenya. Bila kita makom kasab misalkan, menggawe. Tunggu be, kalau mau rezeki, kalau mau kabarnya makai teman kan. Sampai larang wudhu, kalau mau kempes, kalau mau kempes. Tuh abang dengan sampai dengan balik juga. Orang bakalan kempes ada gini obat mah. Tak nanti pare. Ya Allah, muka pare ini bagus. Ya Allah, muka pare ini bagus. Ya Allah, ada borot cangkemmu yang dengan cangkemnya balik juga. Hari ini ikhtiari disyariati di kosre, disemproti kan asbab. Wajah nari Indonesia ini sabab bawa, sabab ada sebab. Terlepas sebabnya itu kan sebab jembatannya gede, jembatannya cilik, tapi tetap anak jembatan untuk menuju ending tersebut. Baik, ibaratnya kasbi yang dimuliakan dari Allah Taala. Kita kabeh makom kasbi ben dimuliakan dari Allah Taala. Kasbinya kita solota, terus solot kasabi kita ada sampai kita tomak mari manusia, ada sampai makayanya kita ngilang nang ibadah, ada sampai makayanya kita dari kena orang sembahyang nang dunia. Yang kedua wa irodatuka utawi tujuannya sira kamu menghendaki al-asbab pengen sebab pengen gawe kasar ayat tasabbu tegese gawe pegawean gawe pegawean wal iktisab tegese pengen ngobrol makai ini makai itu ma iqamatillahi iyaka padahal Allah Taala menghendaki kamu di sana yakni di tajrid padahal Allah Taala menempatkan kamu iyaka fi tajrid in dalam tajrid ai yassar. Nah gambaran kita enggak? Enggak. Introspeksi diri kita. Kita ini mesti tua-tua KB. Maka kasbi atau apa tadi? Ketika kita itu dengan mekaya oleh duit, beli mekaya oleh duit, bulan-bulan terus. Berarti kita makamnya kasbi. Ini dipindahkan ke wiri ditambah itu kasbi. Ada baru beli timah semua. Wiri itu ditambah. Sholat tentulan dalam 24 jam tetap makom kasbi. Bahkan makom kasbi tidak akan mendapatkan harta kecuali dengan kasar. Nah sekarang makom tajrid. Makom tajrid itu makom tajrid adalah biayyasar gambaran. Kalau tentang gampang kalau Allah kamar sira alquta ing panganan keligane dipai kehidupan dipai Nabi Allah min ayatul nafasi ing dalam sekiranya kan orden sana-sana berasal kita anak mani jujur kan orang jalan dia bakal jadi barang kasar kan bakal jadi mah jaluk terlepas hutang terlepas jaluk namanya kasar sehingga tadi itu lepas dari hubungan dengan manusia sama sekali lah kalimat hutang pun tidak ada bakal hutang kan kasar kan berarti masih interaksi dengan manusia ini mah sudah tidak ada tapi datang sendirinya bukan Allah memberikan manusia terkait ini bukan atas upaya kita tapi upayanya Allah Ta'ala. Jadi seperti ini misalkan tadi masih utang, masih jaluk, masih nyelang, masih ya duduk ya setengah tadi setengah bila setengah ada makaya bisa makaya ada dikatakan tadi masih utang kasar kan utang kasar bener jadi bisa dikatakan begitu mengutang orang di asas bira-bira berarti kan orang rezeki kan utang orang di asas bira-bira berarti kan di asas rezeki. Jadi maka bakal masih ada kalimat nyili nyelang utang jaluk ini manusia kasar namanya. Bahkan tadi tidak bi ayyassarolakal quta min aitula nahtasi kalimat ini yang perlu garis bawahi min aitula nahtasi tanpa upaya tanpa kalimat nyelang nyili cangga. Nah, cangga itu kalimat ini. Tanpa kalimat nyelang utang nyili cangga dingin. Padrong dinabe pengulang balik.
Wa jangan nafsaka mutmainnatan, tapi di sini kan enggak ngaji temenan kan? Ngaji temenan. Tadri adalah orang yang dipermudah oleh Allah Ta'ala panik bila Al-Qutan panik, umai, kendaraannya dengan cara lanah kasih orang apa ya? Tidak intervensi dengan makhluk, hanya dengan Allah Ta'ala. Terus wajalan nafsaka mutmainnatan 'inda ta'dzurihi. Ini apa ya? Keligane ngerasa tenang, ngerasa nyaman, nalikan ditagih. Nah, nyaman, nalika beras entek, gas entek, lengan entek, itu listrik bisa ditagih, nyaman. Kayak gelo gitu kan. Ditagih itu nyaman. Kalimat di sini wajalan nafsaka mutmainnatan 'inda ta'dzurihi. Wajib mutmainnatan ing rasa tenang, 'inda ta'dzurihi nalikane angele put, angele beras entek, lengan entek, gas entek, listrik ditagih tenang. Ya ganarnya kan ditagih tenang. Mutmainnatan itu namanya. Tapi karena emang yang mendatangkannya juga bukan intervensi dengan manusia, maka nanti akan datang juga tanpa campur tangan dengan manusia lagi. Tapi Allah yang dengan manusia lain, gitu kan caranya. Muta'alliqatan kan gumantungan bimaulaha kelawan Allah tajrid. Sang tajrid adalah makom tajrid adalah ini dua-duanya makom mulia kan. Kasab makom mulia, awan makaya boleh ngaji. Awan makaya dulu sembahyang. Awan puasa nanti bari menggawe. Itu mulia. Jadi sangidun fil dunya wa sangidun fil akhirah. Dunia ini bahagia, najan sinar bilang-bilang. Akhirat main surga. Ini daripada ditagih iya ibadah beli. Ini dunia sementara, akhirat itu mancing neraka. Itu kasab kan mulia. Yang kedua tadi adalah bi ayyasaru lakal quta min aisran nafasik. Satu. Yang kedua wa ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda ta'dzurihi muta'alliqatan bima walaha. Dua. Yang ketiga wa juntal istighal biwadhaifil ibadah. Berat semua kan, telur iki berat kabeh. Pertama Allah permudah teligane iki berasa tekamane. Duit tekamane. Berat. Yang kedua nalika Allah tahan berasa langka listrik ditagih, kendaraannya rusak, tenang beli. Yang ketiga aktifkah dalam ibadah? Sing sesuai 24 jam tidak ada lain kecuali ibadah maring Allah Ta'ala. Pengen tadi. Nah kita bisa ke makom kasab, pengen tadrid, jangan lagi kita kan. Kuku kadang canggah dini. Tadi rotina engkau ya. Kamu bisa kan. Tetap utang canggah dingin, sedela, sesawelan, selompatan itu namanya kasbi. Bakat tadrid tadi tidak. Yassarul lakal quta min ayyula nafasib wa ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda ta'dzurihi muta'alliqatan bima walaha wa jumtal istighal bi wadhaifil ibadah. Ketika kita itu pengen tadrid tapi kita memaksakan diri pengen kasab, itu namanya iku inhitatul, kita anjol, kita ambil, kita mudun anil hikmatil aliyah saking sejane Allah kang dulu. Allah garap ngangkat derajat kita sebenarnya. Tapi kok kita ngomong, berarti kita itu kita mudun saking derajat kang dulu. Liiro ketika karena kekarapan sira ngarapakan sira, liiro ketika karena ngarapakan ka sira arujua ing kembali ila khalqi mari makhluk. Pugu kita kong intervensi dengan Allah. Kok kita pengen intervensi dengan makhluk. Ini namanya inhitatun anil himmatil aliyah. Kita rasa mutus. Bisa juga di eksperimen ya, mau di eksperimen sampai si umurnya setengah tubuh mana yang biasanya bakal beli makaya engkol ya kasar. Nah kecuali sampai nanti bakal makaya gagal pirit duit baru duit di saat jalur di saat utang gagal di saat menang oleh mobil baru kasar berarti. Tapi tetap biwadhaifil ibadah. Hari ibadah beli nalika laka kengelan. Terus maniki nalika nganggur ora dipae rezeki bisa ganggu kawitan kita mentadrid. Ikilah mun kita dipae makom tadrid kok kita memaksakan diri pengen kasab namanya inhitatun anil hikmatil aliyah. Intinya kan makom kasab beli bakal bisa mentadrid, makom tadrid beli bakal bisa makom mengkasab. Endingnya. Terus di mata Allahnya juga makom kasab ketika pengen tadrid sombong. Makom tadrid pengen mengkasab anjur. Kalau SMP aku pengen meng-MI gimana nih kok? Makom mustadrid pengen kaya pugu dengan banyak ibadah, dengan zikir, dengan riyadhah sing penting mau ajak kaitan kalau manusia kok pengen kalau manusia
Pugu orang utangga di rezeki utama. Pugu utangga belipai aman ditang. Walau lam ya, lang orang ini opo illa mukhalatati abna'i dunya. Kecuali kalau campuran karo anak-anak dunia, yakni orang yang disibukkan diri dengan dunia. Ulama mengatakan orang yang disibukkan diri dengan dunia itu namanya abna'ud dunya, anak dunia, tunduk maring dunia. Fima ing dalam barang hum kang utawi abna'ud dunya iku fi ing dalam maknane wong kang wis dipai makom tadri. Jangankan pengen menggawe yen ora ia itu dilongsorkan, diturunkan derajatnya mudun saking derajat kang alia. Sampai-sampai makom tadri itu bergelut, bergabung, berpendapat, berinteraksi karo abna'ud dunya juga termasuk inhitatul anil himmatil aliyah. Jadi orang yang makom tadri tapi berinteraksi maknanya masih punya butuh kepada orang yang dengan hartanya orang lain, itu mancing daripada inhitatun al himmatil aliyah. Lakana maka anak opo laulam yakun illa mukhalafatu abna'i dunya anif kafian yukubi. Coba berinteraksi, berkolaborasi, campur tangan dengan orang yang disibukkan dengan dunia saja masih dinamakan kasab. Atau orang tadri itu termasuk inhitatun al himmatil aliyah. Fi dana atil himmati dalam asore sejak. Ya silakan zaman sekian lah tajir kan akhirnya. Nah ini silakan zaman tajir karena bakal makom tajir itu siji keliga dipermudah uripe nang dunia nang bisa dengan tanpa dikasar, tanpa campuran dan manusia. Tekane beras, tekane ini, tekane itu ora lantaran cangkeme ngomong manusia ora. Tapi tekane manusia nang Gusti Allah. Yang kedua, di saat Allah Ta'ala uji dengan tidak adanya barang, dia merasakan mutmainnah, tenang. Yang ketiga, hidupnya senantiasa istighol, sibuk dengan ibadah. Terus ketika campur tangan berinteraksi dengan abna'ud dunya saja termasuk fi dana atil himmah. Fal wajib maka utai kang wajib ala salik ing atase wong kang ngamba. Apa ayam bisa nyenta netepi sapa salik fi ma dalam barang aku maka netepi hu ing salik sapa al haqu Allah fi dalam mana. Kewajiban kita bagaimana? Kita apa mau? Makom kita kasab atau tajir? Ini dunia kan? Bukan mengenai tentang akhirat bukan. Bakal akhirat begini. Kemarin wong ibadah itu anak kalane pengen surga mau neraka, anak kalane ibadah ora pengen apa-apa, pengen parkar Allah, anak ora pengen parkar Allah, pengen surga. Si penting kita nglakoni perintah pun Allah Taala, lan nabi lan Allah Taala. Akhirat ini, sekarang dunia. Karena dunia mah 24 jam dikirakan. Bakal akhirat tuh nalika ngaji ngobrol akhirat. Entah ngaji ngobrol dunia. Entah ngobrol dunia orang ngaji. Ngobrol dunia mana? Rekening dunia itu jadi topik pembicaraannya 24 jam. Maka di sini beliau mengatakan cara orang itu mendapat harta, mendapat ekonomi dua, ada kasab, ada tajir. Ada kasab, ada tajir. Nah, bagaimana sikap kita ketika dalam materi ini kita netepi apa yang diperintah dari Allah Ta'ala? Yakni ketika kita makomnya sudah melakukan eksperimen dari umur awal kawin kan eksperimen kita kan, maka ini maka itu ternyata gagal. Kita raba, kita nalika berenak tenang, nalika enak nyukuri, terus kita aktif ibadah, terus kita ikut makanya tanpa campur tangan dengan manusia, tajir kasih. Ketika kita dengan menggawe ya uli najan kaya tapi berhutang, tapi kan kasih itu makamnya kasih ajamu tajir. Yes, kita akhir zaman kelas kita kabeh aja mengtadir sing penting pada makaya sing bener lan ora ninggalaken ibadah bagi Allah Taala. Makaya ngelakoni perintah Allah, ibadah ngelakoni perintah Allah Taala. Makaya gak kena urip dunia gak kena kita ibadah gak kena mandi surga syariat. Ada bahas tentang ahli ibadah mandi neraka, ahli masuk mandi surga. Jadi mah hanya cerita dongeng yang menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Yang kebanyakan kebanyakan nek kaya duit, orang kaya orang nek maksiat mandi neraka, nek toat ini ada yang dibahas. Yang dibahas yang real saja. Kewajiban bagi salik, bagi orang lagi ngamba. Apa yang kita fi ma'qamul aku Ta'ala. Wayar itu terus ridua biklawan mah. Ridua bahwa kita makomnya kasbi. Nah kita di antara kita yang makom tajir, ridua bahwa kita yang makom tajir. Bukti gagal mana dengan ibadah nalika makaya. Makanya gagal. Nalika menang mau ibadah beli. Setelah ibadah beli, ya oke ibadah. Nalika langka, pusing atau tenang. Nalika tenang, nah baru